Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga GPD LSD Magelang, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan Yesus memberkati. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dalam Renungan 79. Dan firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-78. Kitab Mazmur pasal yang ke-78 saya akan membacakan ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Puji Tuhan, di dalam Mazmur pasal yang ke-78 ini merupakan pengajaran. Jelas di dalam kalimat pertama dikatakan nyanyian pengajaran Asaf. Dan renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema pengajaran. Pengajaran. Di mana sebuah nyanyian pengajaran adalah sebuah nyanyian yang mengandung hikmat, sebuah nyanyian yang mengandung didikan. Itulah pengajaran. Siapa yang mendengarkannya akan memperoleh kebijaksanaan. Namun, jika kita tidak menerima pengajaran yang disampaikan, itu salah kita sendiri. Dan dalam Mazmur 78 ini, Asaf menyampaikan pengajaran melalui nyanyian, melalui pujian. Ayat yang pertama dikatakan bahwa pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Pemazmur Asaf memohon perhatian terhadap apa yang akan disampaikannya. Memohon kepada orang-orang Israel, memohon kepada orang-orang sebangsanya untuk menaruh perhatian, untuk mendengarkan pengajaran yang akan disampaikannya. Di dalam terjemahan King James Version dikatakan pasanglah telinga untuk hukumku. Jadi pemazmur menyerukan supaya orang-orang Israel memperhatikan, supaya mendengarkan baik-baik, supaya menyimak apa yang akan disampaikannya, pengajaran yang akan diajarkannya, hukum yang akan disampaikannya. Dan ia menyebut pengajarannya sebagai hukum dengan sendirinya. Hukum itu mengandung kuasa untuk dilakukan, harus dilakukan. Asaf sebagai sekretaris negara di bawah kepemimpinan Raja Daud, dia menyampaikan hukum ini, menyampaikan pengajarannya tentunya atas nama pemerintah, atas nama raja, sehingga orang-orang Israel harus memperhatikan, harus melakukan hukum atau pengajaran yang akan disampaikan oleh Asaf. Mengapa yang disampaikan oleh pemazmur Asaf harus diperhatikan, harus disimak, harus didengarkan? Yang pertama karena yang disampaikan adalah sebuah pengajaran yang sangat berbobot, patut dipertimbangkan, dan penting. Itulah yang disampaikan oleh Asaf.
pengajaran yang berbobot, yang penting, yang patut dipertimbangkan. Dalam ayat yang kedua dikatakan, aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Jadi dikatakan bahwa pemazmur mau menyampaikan, mengatakan amsal. Mau membuka mulutnya untuk mengatakan amsal. Perkataan hikmat. Perkataan pengajaran. Perkataan yang mengandung kebijaksanaan. Perkataan luhur, luar biasa, dan sangat baik, dan sangat pantas diperhatikan. Itulah yang akan disampaikan oleh pemazmur, yaitu menyampaikan, mengatakan amsal. Dan juga aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Perkataan ini, pengajaran ini disebut teka-teki. Bukan karena sukar untuk dimengerti, melainkan pengajaran yang akan disampaikannya itu menantang orang yang mendengarnya untuk berpikir dengan sungguh-sungguh. Dan pengajaran yang disampaikannya harus diselidiki dengan hati-hati. Teka-teki yang dulu sering dipakai di antara para penguasa dan kaum yang cerdik, kaum yang pandai dari timur untuk menguji satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya, mengapa yang disampaikan oleh pemazmur, pengajaran yang disampaikan oleh pemazmur itu harus diperhatikan, harus didengarkan. Yang kedua adalah karena pengajaran yang disampaikan adalah benar. Jadi pengajaran yang diberitakan, diajarkan itu sebuah kebenaran. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, yang telah kami dengar dan ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Jadi pengajaran yang disampaikan itu adalah hal yang benar, yang kepastiannya tidak diragukan lagi. Pemazmur telah mendengarnya, pemazmur telah mengetahuinya, sehingga yang disampaikan itu hal yang benar. Dan yang selanjutnya, mengapa pengajaran yang disampaikan oleh pemazmur harus didengar, harus diperhatikan, yaitu karena pengajaran yang disampaikan oleh pemazmur harus diteruskan kepada keturunan mereka. Pengajaran yang disampaikan oleh pemazmur harus diajarkan kepada anak-anak mereka. Ayat yang keempat dikatakan, kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Jadi dikatakan bahwa akan menceritakan kepada anak-anak kami. Pengajaran yang disampaikan oleh pemazmur harus diajarkan kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, kepada keturunan. Menjadi tanggung jawab orang tua, menjadi tanggung jawab kita untuk menyampaikan, untuk meneruskan pengajaran yang baik dan benar kepada generasi selanjutnya, kepada angkatan yang selanjutnya. Di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 saya akan bacakan. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7 di sana dikatakan bahwa kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita.
haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi pengajaran itu harus diajarkan berulang-ulang. Baik ketika sedang duduk, baik ketika sedang berbaring, baik ketika sedang dalam perjalanan, harus diajarkan kepada keturunan kita, anak-anak, cucu-cucu. Supaya dikenal oleh anak-anak kita, supaya dikenal oleh generasi kita, generasi yang kemudian, tentang pengajaran yang benar itu. Dalam ayat yang ke-6, ya, Bapak Ibu Saudara bisa membaca sendiri, Mazmur 78 ayat yang ke-6. Jadi supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian. Dan mereka juga menceritakan kepada anak-anak mereka. Yang selanjutnya supaya mereka percaya kepada Allah dan memegang perintah-perintahnya. Dalam ayat yang ke-7. Ketika kita mengajarkan kepada anak-anak kita akan percaya kepada Allah, hidup takut kepada Allah, memegang perintah-perintah Allah. Jadi mengapa harus diperhatikan? Karena kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita. Kalau kita tidak memperhatikan, bagaimana kita bisa mengajar anak-anak kita? Pengajaran yang disampaikan oleh pemazmur harus diperhatikan supaya kita bisa mengajarkan kepada generasi selanjutnya. Pengajaran yang baik, pengajaran yang benar, yaitu pengajaran, pengetahuan tentang Allah. Harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ketika kita mengajar kepada anak-anak kita, itu kita sudah melaksanakan tugas kita, tanggung jawab kita sebagai orang tua, mengajarkan tentang Allah, mengenalkan tentang Tuhan kepada keturunan kita. Jika kita tidak mempunyai anak, kita harus mengajarkan kepada anak-anak mereka, kepada anak-anak orang lain, kepada ponakan kita, kepada anak-anak dari tetangga kita. Kita harus mengajarkan tentang Allah kepada mereka. Kita harus peduli terhadap keturunan umat manusia yang selanjutnya. Jadi kita harus mengajarkan pengajaran yang benar, yaitu pengajaran tentang Tuhan, pengajaran tentang Allah harus kita ajarkan, kita kenalkan kepada orang-orang, anak-anak, keturunan, generasi selanjutnya. Itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Kita harus mendengarkan, kita harus menaruh perhatian, kita harus memasang telinga kita dengan baik-baik untuk mendengarkan pengajaran yang baik, pengajaran yang benar tentang Tuhan, tentang Allah. Dan tanggung jawab kita mengajarkannya kepada generasi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, buat kasih dan kemurahan-Mu, kami boleh menjadi umat-umat-Mu, kami boleh mengenal Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh selalu menaruh perhatian kami kepada firman-Mu Tuhan, kepada pengajaran-Mu, sehingga kami boleh lebih lagi dan lebih lagi mengenal Engkau. Dan Engkau menolong kami, memberi kemampuan untuk kami mengajarkan tentang Engkau kepada anak-anak kami, kepada orang-orang di sekitar kami, kepada generasi-generasi yang selanjutnya. Supaya mereka mengenal Engkau, percaya kepada Engkau, hidup takut akan Engkau, dan hidup berpegang kepada perintah-perintah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kristus telah memikul dosa kami, keluarga GPD El Shaddai Magelang, di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kami yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kami telah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.